Tingginya permintaan jagung selain untuk benih dan kebutuhan pakan ternak ayam petelur membuat para petani di Kabupaten Blitar semangat mengembangkan lahan pertanian budidaya jagung. Terlebih saat ini harga jual jagung masih tergolong lumayan tinggi, sehingga bagi petani budidaya jagung masih sangat menjanjikan keuntungan. Seperti di wilayah Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Ribuan petani tergabung dalam gabungan kelompok tani Joyo Mulyo yang membawahi 71 kelompok tani sekecamatan Talun ini merespon akan kebutuhan jagung di daerah dengan menambah perluasan areal tanam yang saat ini sekitar 690 hektar tanaman jagung. Pasalnya, selain pasar sangat terbuka lebar, hasil panen jagung dinilai masih menguntungkan. Andri, Ketua Gapoktan Tani Joyo Mulyo, Kecamatan Talun mengatakan, saat ini sebagian besar petani di Kecamatan Talun menekuni budidaya tanaman jagung. Selain kebutuhan jagung besar, untuk pembenihan serta konsumtif, harga jual jagung kering termasuk tinggi, yakni di kisaran Rp5.000 hingga Rp5.300 per kilogramnya. Secara kelembagaan, Gapoktan Kecamatan ini saya membawai 71 kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Talun dan membawai Gapoktan Desa dan Kelurahan sejumlah 14. Luas wilayah areal pertanian Kecamatan Talun itu kurang lebih 2.352 hektar, di mana pada umumnya kita dalam satu tahun itu mempunyai pola budidaya atau istilahnya yang populis yaitu pola tanam, yaitu padi jagung untuk 2/3 dari total lahan. Kemudian sepertiga yaitu pola tanamnya padi, jagung, dan jagung. Budidaya jagung dengan umur kurang lebih yaitu 85 sampai 90 hari. Ini potensinya luar biasa, daya tubuhnya juga maksimal luar biasa. Ini artinya prospek untuk para dulur-dulur tani, di mana potensi hasil kurang lebih dalam 1 hektar yaitu bisa mencapai gelondong itu per 14 arenya yaitu 1.500 kilogram. Kalau pipilnya yaitu kurang lebih 9 kintal per 14 are atau dikalikan 7 dalam akumulasi 1 hektar. Sutris, salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani Poktan Amungkismo Desa Seragi ini misalnya, menanam jagung 1 hektar jenis BC dan pertumbuhannya sangat bagus. Ia berharap panen tahun ini hasil produksinya meningkat. Meski ada serangan hama tikus, namun hama tersebut bisa diatasi atau dikendalikan. Saya tanam jagung ini jenisnya 18, biji 18. Ini untuk jagungnya menjanjikan. Biasanya saya dalam satu musim tanam jagung itu biasanya 2 kali. Selain saya tanam jagung itu, saya biasanya juga nanam holti. Dan untuk tanaman jagung biji ini menjanjikan. Biasanya untuk cengkal 500 ru itu saya menghasilkan lebih dari 5 ton. Gitu. Terus untuk harga jagung sekarang itu alhamdulillah ya sekarang itu relatif naik. Jadi untuk tanam jagung itu menjanjikan untuk sekarang ini. Untuk harga jagung per ton sekarang itu untuk per kintalnya itu sekarang 57 untuk musim tahun ini. 5.700 gitu. Iya per kilonya. Kalau 1 ton itu ya menghasilkan, kalau dipanen sendiri itu menghasilkan 5.700.000. Iya per
per tonnya ya. Ini saya menanam satu bau nggih, sekitar cengkal 500 gitu. Iya. Mensupport petani dalam rangka pengembangan tanaman pangan di wilayah Kecamatan Talun. Nah, khususnya di Desa Seragi ini, kebetulan di kelompok Amongkismo 2 ini kemarin dalam tahun anggaran ini dapat bantuan yaitu berupa benih jagung, kemudian jalan usaha tani dan sistem pengairan. Nah, semuanya itu sarana dan prasarana semua ini untuk mensupport kelompok untuk berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan pangan khususnya jagung di wilayah Kabupaten Blitar ini bisa terpenuhi. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Wawan Widianto, saat ini total luasan tanaman jagung di Kabupaten Blitar sekitar 26.000 hektar, tersebar di seluruh wilayah. Meski kelihatannya luas, namun bila dibandingkan dengan kebutuhan jagung yang begitu besar, masih kurang banyak, karena peruntukannya tidak hanya untuk pakan ternak saja. Untuk luasan jagung yang ada di Kabupaten Blitar ini total itu hampir ada sekitar 26.000 hektar. Ya. Itu belum ditambah dengan belum LMDH, ya? Belum dari yang perkebunan besar belum. Makanya ini sebetulnya merupakan suatu potensi yang besar. Namun demikian, karena jagung ini bukan hanya untuk kebutuhan peternak ayam petelur aja. Jadi ada yang digunakan untuk pembenihan juga dari bisi, dari Syngenta juga ada menanam di sini, dan juga untuk greenfield. Greenfield itu juga mengambil tanaman jagung yang masih berumur sekitar 50 hari, 60 hari itu diambil untuk pakan ternak sapi perahnya. Ini juga potensi yang sangat besar sekali, sehingga kebutuhan jagung itu masih kurang ya, masih kurang. Sebetulnya kalau dilihat 26.000 itu sudah besar, tapi peruntukannya bukan hanya untuk pakan ternak ayam aja, sehingga masih kekurangan. Pemerintah Kabupaten Blitar ingin membuat menanam jagung sendiri, yaitu kenapa? Karena saat ini kelangkaan jagung sudah pada diambil semuanya sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi saya menghimbau pada semua masyarakat Kabupaten Blitar untuk menanam jagung. Kenapa tanam jagung ini? Karena peternakan dan pertanian di Kabupaten Blitar ini cukup maju. 30% telur itu se-Indonesia adalah dari Kabupaten Blitar. Jangan nantinya di Kabupaten Blitar hanya menjadi cerita bahwa pernah menjadi tempat peternakan terbesar. Nah, ternyata hanya jadi cerita. Makanya harga jagung sekarang melambung naik tinggi. Saya menghimbau pada masyarakat untuk tanam jagung. Lebih lanjut, Wawan Widianto mengatakan, bagi petani yang berbudidaya jagung, hasilnya sangat menjanjikan. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong para petani untuk memperluas area tanam.
Selain Dinas Pertanian dan Pangan sendiri, juga akan menggandeng perkebunan dan perum perhutani untuk memaksimalkan lahan yang ada. Dengan demikian, kebutuhan jagung di daerah bisa tercover meski tidak semuanya. Sebagai leader yang ada di wilayah Kecamatan Talun untuk bisa menyemangati teman-teman petani yang ada di wilayah kita, yaitu ke depan kita diberi fasilitas oleh pemerintah lewat dinas terkait dengan kepastian harga pasar, di mana selama ini harga pasar ini masih terombang-ambing dengan peluang yaitu kebutuhan yang masih besar, tapi untuk semacam MOU nantinya ketika panen itu harganya sesuai dengan harapan petani, itulah yang masih menjadi persoalan kita bersama. Tentunya sekali lagi itu fasilitas dari pemerintah agar supaya para petani nanti ada semacam MOU dengan pihak perusahaan bisa dikondisikan. Nah, kemudian untuk memacu petani agar mau meningkatkan motivasi, kita beri motivasi kepada petani untuk bisa membudidayakan tanaman jagung ini dengan secara baik nanti kita lewat pertemuan kelompok tani dan sebagainya, kita ndak jenuh-jenuhnya untuk memotivasi petani sehingga petani itu bisa teknologinya bisa berkembang dan maju gitu.